Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sani Barusman, SPDGR, calon guru penggerak Kota Bandar Lampung, Angkatan 2, tahun 2021. Hari ini, saya akan melakukan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hal-hal positif dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan. Kemudian yang kedua, pendidik atau guru dijadikan sebagai among yang menuntun siswa dalam menemukan kemerdekaan belajar. 3. Pendidikan berorientasi pada siswa, yaitu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Keempat, pendidikan mengedepankan budi pekerti atau pendidikan karakter. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, guru menuntun. Artinya kita menuntun dan mengarahkan siswa bagaimana mereka menjalankan proses pembelajaran dengan baik dan apa yang menjadi tujuan dari mereka untuk belajar ini. Kemudian yang kedua, guru diibaratkan petani. Artinya, siswa-siswi kita dianggap sebagai benih dan kita sebagai guru yang dianggap sebagai petani menentukan dan mengarahkan bagaimana memproses benih tersebut untuk menjadi kualitas benih dan hasil panenan yang sesuai dengan apa yang kita tujukan. Yang ketiga, pendidikan budi pekerti. Artinya bagaimana menanamkan pendidikan karakter kepada para siswa-siswi kita dan sesuai dengan apa yang menjadi profil pelajar Pancasila. Kemudian yang keempat, menghamba pada anak. Artinya kita memuliakan anak dengan memperhatikan kemerdekaan belajar mereka, bukan malah mengharuskan mereka mengikuti apa yang menjadi keinginan kita. Tetapi kita sebagai guru yang mengarahkan bagaimana mereka mencapai keinginan mereka belajar dan mengutamakan kemerdekaan belajar. Yang kelima, ada bermain. Bermain merupakan kodrat anak. Usia berapapun, bermain adalah kodrat alam mereka. Jadi walaupun kita mengajar anak SMP, tetap saja masih ada bagian bermain. Jadi siswa dapat melakukan bermain sambil belajar. Bukan hanya meminta siswa untuk fokus dengan belajar tanpa memperhatikan hak mereka untuk merdeka belajar. Sebelum mempelajari modul 1, yang saya percaya dan pahami adalah peserta didik sudah cukup nyaman dengan apa proses pembelajaran yang saya terapkan. Saya berpikir bahwa saya telah memberikan mereka kemerdekaan belajar. Seperti misalnya saya membuat model pembelajaran yang menarik dengan harapan mereka semua memahami materi yang saya sampaikan. Akan tetapi, ternyata saya justru menuntut mereka untuk mengikuti pembelajaran yang saya inginkan tanpa memikirkan kemerdekaan belajar yang menjadi hak mereka. Bahkan, saya pun tidak terlalu memperhatikan apa yang menjadi kodrat mereka, bahwa kodrat anak adalah bermain. Walaupun saya mengajarkan siswa SMP, tetapi saya juga harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman para siswa-siswi saya. Setelah mempelajari dan memahami tujuan dari modul 1, yang utama adalah secara perlahan saya mengubah pola pikir atau mindset saya selama ini. Seperti kita menuntut anak untuk bisa segala hal tanpa memikirkan apa yang menjadi hak merdeka belajar mereka. Dan saya berharap saya mampu menerapkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara dengan melakukan pembelajaran yang memfokuskan dan menghambakan peserta didik dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman para peserta didik. Perubahan yang akan saya lakukan yaitu kita sebagai guru, sebagai agen pembawa perubahan dalam pendidikan pembelajaran yang memerdekakan siswa. Kemudian, pembelajaran
yang saya lakukan akan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik saya. Kemudian penanaman nilai-nilai karakter yang sesuai dengan nilai luhur Pancasila sehingga profil pelajar Pancasila dapat tercapai. Kemudian yang terakhir, penggunaan teknologi dalam pendidikan tanpa melupakan kearifan lokal atau local wisdom bangsa Indonesia. Demikianlah koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.